Laporan Praktikum Botum, Jaringan Tumbuhan, Janpari Silitonga, NIM 2502021. Dosen pengampu, Cik Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang serupa, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Secara umum, jaringan tumbuhan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membelah, berfungsi sebagai sumber pertumbuhan bagi tanaman. Sebaliknya, jaringan permanen terdiri dari sel-sel yang berdiferensiasi dan memiliki fungsi tertentu, seperti jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan penyangkut. Tujuan praktikum. Mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis jaringan tumbuhan yang meliputi jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Mahasiswa dapat memanfaatkan mikroskop untuk mengamati prepat jaringan tumbuhan secara langsung dan mampu membedakan berbagai jenis jaringan berdasarkan karakteristik morfologisnya. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi berbagai jenis jaringan tumbuhan, serta peran masing-masing dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada pinset, yang kedua ada cup, yang ketiga ada modul, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima ada pensil, yang keenam ada mikroskop, yang ketujuh ada tisu, yang kedelapan ada cutter, yang kesembilan ada buku gambar, yang ke-10 ada kaca objek, dan yang terakhir ada kaca penutup. Bahan-bahannya ada daun mangga, akar jagung, batang bayam, akar bayam, dan batang jagung. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, ambil bagian jaringan tumbuhan yang diingin diamati seperti akar, batang, atau daun. Yang kedua, gunakan pisau silet atau untuk memotong jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Yang ketiga, letakkan potongan jaringan di atas kaca objek, tambahkan sedikit berwarna, dan biarkan selama beberapa menit agar pewarna dapat meresap dengan baik. Yang keempat adalah tutup dengan kaca penutup untuk melindungi preparat dan mencegah penguapan. Yang terakhir, amati preparat jaringan dengan cermat dan perhatikan struktur sel serta perbedaan di antara berbagai jenis jaringan. Selanjutnya ada hasil. Jaringan epidermis tampak sebagai lapisan sel yang rata dan rapat. Sel-sel parenkim tampak lebih besar dan memiliki dinding sel yang tipis. Ruang antar sel cukup luas yang memungkinkan udara masuk. Sel kolenkim tampak memiliki dinding sel yang lebih tebal, terutama di sudut-sudut sel. Jaringan ini memiliki tampilan yang lebih fleksibel. Sel sklerenkim tampak sangat keras dan memiliki dinding sel yang sangat tebal. Sel-selnya seringkali mati pada saat dewasa. Jaringan ini memberikan kekuatan dan dukungan pada bagian tumbuhan yang sudah tidak tumbuh lagi. Selanjutnya ada pembahasan. Memahami jaringan tumbuhan merupakan aspek krusial dalam biologi dan agronomi, karena setiap jenis jaringan memiliki peran spesifik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengetahuan ini juga berkontribusi pada aplikasi praktis seperti pemilihan tanaman dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada rangkuman. Memahami jaringan tumbuhan merupakan aspek penting dalam bidang biologi dan agronomi, mengingat setiap jaringan memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang jaringan tumbuhan sangat penting untuk aplikasi praktis di bidang pertanian dan biologi. Sekian laporan video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.